Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023 ini. Apakah itu? Bisa saja tentang percintaan, bisa saja tentang finansial, kehidupan kamu, dan lain sebagainya ya. Tapi ingat juga buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke? Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023 ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Leo, kita akan lihat ini energi kamu dulu aku baca. Energi kamu di akhir tahun 2023 itu seperti apa? Parity. Di sini kamu akan always trust, kamu selalu yakin gitu loh. Dalam diri kamu itu sampai detik ini pun kamu merasa kayak, oh aku yakin. Suatu saat nanti aku akan bahagia, aku akan sukses gitu ya. Always trust ya, in the parity. Jadi ada keyakinan dari apa yang kamu lihat. Ya mungkin kamu melihat masa depan kamu, mungkin dalam hayalan awalnya ya. Mungkin dalam hati kamu rasakan. Dan akhirnya look inside your heart. Ya, kamu merasakan bahwa hati kamu itu kayak mengatakan, intuisi kamu mengatakan, aku yakin di akhir tahun ini aku akan merasakan perubahan yang drastis dalam hidup aku. Ya, ini dia. Jadi buat Leo, tidak yang tidak mungkin gitu ya untuk kamu lakukan jika itu kamu benar-benar melihat uh, kebahagiaan di mata kamu, di hati kamu ya. Intinya semua itu bisa akan kamu raih. Oke? Kita akan coba lihat seperti apa energi itu. Nah, yang salah satunya ini adalah friendship. Ya mungkin beberapa dari Leo akan ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman yang dulunya mungkin sempat terpisah ya. Atau mungkin pertemuan kamu dengan seseorang jika kamu seorang yang single, kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan masuk ke dalam jiwa kamu gitu loh. Intinya dia mungkin bisa dikatakan dikategorikan soulmate bagi kamu. Ya, ini dia. Dan aku juga melihat jika ini adalah pertemuan dengan seorang teman, inilah teman kamu yang mungkin akan bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan. Karena mungkin ini tadi yang kamu lihat, oh aku melihat nih, dari pertemuan ini akan menghasilkan sebuah hal-hal yang benar-benar ajaib gitu loh. Ternyata takdir mempertemukan aku dengan teman-temanku ini. Dan mereka semua mensupport aku, membantu aku. Dan mereka tulus gitu loh. Ya, bisa saja ya ini. Intinya mungkin kamu akan merasakan mungkin selama ini kamu itu punya teman yang toksik semua gitu ya. Atau kamu itu memiliki teman-teman yang kayak tidak peduli sama kamu. Mereka hanya mencari sensasi, mereka hanya mencari kesenangan sesaat gitu ya. Mereka hanya memanfaatkan juga gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa melepaskan orang-orang seperti itu dan akhirnya bisa menemukan komunitas kamu yang seperti ini. Mereka baik, pengertian, support ya. Kalau ngobrol itu ya pasti tentang masa depan, tentang growth, pertumbuhan ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Intinya yang positif-positif yang kamu bicarakan di sini, ya. Nah, inilah yang kamu cari. Sehingga kamu termotivasi, kamu akhirnya semangat kamu mulai menyala gitu ya. Semangat kamu mulai muncul dan akhirnya apa yang terjadi? Perbaikan dalam hidup kamu, ya. Oke, Leo. Itu yang dicari ya. Karena kalau kita berada di lingkungan toksik itu kita akan sulit untuk berkembang. Kita akan sulit untuk maju. Karena nantinya satu langkah aja kita bergerak. Nah, itu nanti akan jadi omongan, itu akan jadi bulian ataupun itu akan jadi pembicaraan yang negatif begitu ya. Nah, tapi kalau kita berada di komunitas yang positif ya, semua yang kita lakukan itu mungkin adalah support. Adalah seperti apa ya? Ya mungkin terciptalah suatu hal-hal yang positif juga gitu.
Akhirnya kita semangat, kita merasa kayak ada yang men-support kita gitu ya, yang membantu kita, ya itu. Stargazing, di sini mulai terlihat, kamu akan mulai bersinar kembali. Jadi di akhir tahun ini, inilah yang mungkin akan mendekat ke kamu, aura kamu mungkin akan bersinar ya, kamu mungkin akan muncul ya, karismatik kamu akan muncul, sehingga banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, menyukai kamu dan lain sebagainya ya, oke? Di sini kamu juga ada you give yourself very focus dan kamu juga akan fokus kepada diri kamu dan fokus your intuition ya. Kamu fokus kepada intuisi kamu. Jika kamu merasa kayak, oh aku harus melakukan ini, aku yakin ini benar gitu loh. Nah kamu lakukanlah. Karena untuk mencapai kebahagiaan itu tidak hanya kita dengan duduk diam, tidak hanya menunggu keajaiban gitu ya. Keajaiban itu datang sebenarnya ada usaha kita yang kita lakukan dulu-dulunya gitu loh. Karena doa itu tidak mungkin langsung terwujud ataupun terijabah gitu ya. Terkadang Tuhan tahu kapan kita membutuhkan doa itu ya, kita akan mendapatkan. Tidak harus langsung instan, enggak gitu loh. Ya. Di sini ada look in a book. Nah, ini juga aku melihat beberapa dari Leo di akhir tahun ini mulai seperti mempelajari banyak hal di sini. Jadi kamu lebih berhati-hati dan kamu sebelum melakukan sesuatu itu ya, kamu selalu mikirkan. Kamu tidak akan gegabah lagi gitu. Ya cukup dulu-dulu di masa lalu kamu melakukan semuanya itu tanpa dipikirkan, tanpa mendengarkan intuisi. Tapi di sini kamu lebih akan menggunakan intuisi dan logika kamu juga, oke? Nah itu. Jadi intinya kita memang harus selalu banyak belajar. Kapanpun kita belajar. Hidup ini juga belajar gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, kita akan shuffle kartu tarot ya. Kita akan lihat seperti apa lagi selanjutnya, apa yang mendekat tentang energi kamu, cerita apa yang terbaca di sini buat Leo. Oke. Dan jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Dan kita akan lihat siapa-siapa dia yang terkoneksi dengan kamu nantinya ya, dengan zodiak ya. Oke. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada King of Cup. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Wah, ini elemen api banyak sekali ya di sini. Nah, oke. Kita lihat di bottom itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di King of Cup, ini adalah gambaran di mana kalau ini diri kamu ya, kamu akan bisa menjadi seseorang yang benar-benar penuh dengan cinta. Kamu akan menjadi orang yang baik, kamu akan menjadi orang yang berempati gitu ya. Dan mungkin di akhir tahun ini, kamu akan merasakan sebuah perasaan yang begitu bahagia, perasaan begitu senang gitu ya. Kamu merasa puas ya. Ini dia, King of Cup. Kamu juga terbilang orang yang tangguh, orang yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Kalau ini adalah tentang seseorang yang akan datang kepada kamu, yang mulai mendekat ke kamu, dia adalah gambaran seperti itu. Ya. Dia adalah seseorang yang memiliki perasaan cukup besar dan dia mungkin ya akan siap gitu loh, siap dalam menjalankan hidup dengan kamu sampai kapanpun. Karena ini dia sudah mempersiapkan dirinya matang-matang gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi buat kamu untuk takut dengan dia gitu. Takut ditinggalin, takut dikecewakan gitu ya. Takut dia mengkhianati kamu ya, kamu jangan takut. Oke? Karena di sini dia benar-benar kayak sudah siap nih untuk melangkah bersama kamu. Oke. Ya, jika kamu yang sudah menikah, arti kata jika kamu melihat orang ini seperti itu, ya itu adalah orang yang tepat buat kamu, ya. Jangan kamu sia-siakan. Ya. Jadi ada Nine of Pentacles. Selain itu, dia juga seseorang yang benar-benar kayak ya mapan. Dan dia adalah seseorang yang dia tidak sombong juga dan dia juga baik hati. Nah, ini jika seseorang itu ya. Atau jika ini kamu akan mendapatkan sebuah keadaan atau kondisi yang benar-benar kayak udah mapan dan kamu akan sedang menikmati nantinya. Ya, akan menikmati kondisi ini. Jadi di akhir tahun ini adalah tahun dimana kamu akhirnya ya
bisa menikmati keberhasilan kamu, menikmati apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini ya. Oke. Dan kamu menjadi orang yang mungkin tidak akan sombong. Walaupun kamu sudah memiliki semuanya, kamu tidak akan menjadi sombong gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kamu pernah juga berada di posisi yang mungkin terendah kamu ya. Di situ kamu akhirnya menyadari ternyata hidup kita ini ya tidak perlulah untuk menyombongkan diri, tidak perlu kita angkuh, tidak perlu kita ya begini begitu ya. Kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Dan akhirnya ya di sini kamu merasakan kayak apa ya? eh Bahwasanya ini adalah dimana kamu kayak pengen menghilangkan lah, ingin menjauh dari kesedihan, kamu ingin menjauh dari keterpurukan kamu, dan kamu di sini pernah rasa ingin menyerah gitu loh. Tapi itu sempat tidak terjadi. Karena apa? Hadirnya seseorang, ya. Hadirnya seseorang yang mungkin itu teman kamu tadi gitu loh, yang membuat kamu akhirnya meraih ini gitu ya. Jadi pernah kamu sempat ingin menyerah ya dari keadaan kamu ini. Tapi ternyata Tuhan itu sayang ya. Kalau Tuhan itu tanda-tanda Tuhan sayang sama kita. Salah satunya itu kita diberikan masalah. Itu karena Tuhan dekat dengan kita. Tapi kalau Tuhan tidak dekat dengan kita, kita tidak akan diberikan apa-apa. Mungkin kita diberikan kayak kesenangan atau apa ya. Terkadang kesenangan, kemapanan itu bukan sebuah tanda sayang Tuhan sama kita, enggak gitu loh. Apalagi kalau kita lalai. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi di sini saat kamu benar-benar kayak terpuruk, itulah ada teman yang datang membantu kamu ya, dan kamu melihat itu semua. Oke? Ada connect of funds. Aku juga melihat beberapa dari kamu ya akan selalu siap nah untuk membentengi diri kamu. Karena mungkin kamu sudah terbiasa dengan hal-hal yang berjuang gitu ya, berusaha sendiri gitu. Kamu sudah terbiasa seperti itu. Jadi kamu mungkin tidak akan canggung lagi untuk menjalankan hidup kamu ke depan nantinya. Ya. Aku juga lihat di sini ada King of Wands ya. Kamu akan tersenyum dan merasakan kepuasan dari apa yang kamu dapatkan saat ini. Jadi di akhir tahun ini ya banyak hal yang mungkin akan kamu raih nantinya. Apalagi seseorang ini akan membuat kamu merasa kayak dihargai ya, dicintai dan lain sebagainya. Aku juga melihat sini ada Nine of Wands. Ini adalah gambaran di mana kamu yang benar-benar kayak udah berusaha untuk bangkit ya. Karena kamu sempat menyerah, tapi mungkin hadirnya seseorang di dalam hidup kamu itu membuat kamu bergairah kembali, bersemangat kembali. Jadi itulah hal-hal yang mungkin akan kamu rasakan di akhir tahun ini nantinya. Itu begitu sangat bermanfaat bagi kamu ya. Karena diri kamu sendiri juga bisa kayak membentengi diri kamu juga bisa melindungi diri kamu sendiri, kamu sudah bisa mencintai diri kamu juga ya. Sehingga akhirnya ya apa yang kamu manifestkan dulunya itu bisa akan terwujud di akhir tahun ini. Kalaupun tidak, mungkin kamu bisa kayak menata kembali hidup kamu selama ini. Ya memang sudah salah gitu loh. Terkadang namanya kita manusia ya, terkadang salah, hilaf itu biasa ya gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menata kembali hidup kita, nah itu yang terpenting. Oke, kita akan coba lihat lagi selanjutnya. Apakah yang terbaca di sini buat Leo? Oke, seperti apa selanjutnya hidup yang akan kamu lewati nantinya atau di akhir bulan Desember ini? Oke. Ya. Wow, go the distance. Nah, ini dia. Bahwasanya kamu itu akhirnya bisa bangkit, bisa berjuang, bisa berusaha kembali. Kamu bisa memaksimalkan diri kamu untuk mencapai apa yang kamu impikan. Apalagi mungkin ya, ini kan udah bulan November ya. Jadi waktunya aku untuk kayak merefresh gitu loh. Karena nggak mungkin kan tidak ada perubahan gitu. Sehingga nantinya di awal tahun 2024 kamu akan siap untuk melangkah. Kamu tidak akan ragu-ragu lagi dalam melangkah ya. Aku juga merasakan di sini. Tempat kamu bertanya gitu ya. Why? Mengapa?
hidup aku ini begini gitu. Pernah kamu merasakan itu? Terkadang kamu tidak mendapatkan jawaban. Ya mungkin di sini aku akan menjawab ya. Kenapa kamu diberikan masalah? Kenapa kamu diberikan problem gitu ya, kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan, keterpurukan, kesengsaraan, ya mungkin pernahlah semuanya kamu dapatkan. Itu arti kata Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan mulai akan menaikkan derajat kamu. Ya itu. Itu tanda-tanda kalau hidup kamu mungkin akan mulai meningkat. Kamu akan naik kelas. Jadi kamu jangan berpikir, oh orang itu hidupnya enak. Aku kok hidupnya susah betul gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu. Sekarang coba kamu berpikir positif. Bisa saja Tuhan berikan semua itu agar kamu menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang benar-benar kayak bermental baja gitu loh. Ya. Dan saat nanti terjadi suatu masalah, kamu tidak rapuh, kamu tidak sedih, kamu tidak kecewa, kamu tidak down ya. Justru kamu mencoba untuk bangkit dan kamu jadikan itu adalah sebuah pelajaran kamu, ya. Ini dia. Leo, di sini ada Treasure Island. Nah, apa yang kamu dapatkan? Aku melihat kamu akhirnya akan bertemu dengan harta karun ya. Ini kebahagiaannya kamu. Jadi di akhir tahun ini, mungkin bagi kamu yang tidak punya pekerjaan, ya, kamu akan menemukan pekerjaan. Atau kamu mungkin yang dulu stuck di keuangan, ini akan ada rezeki yang datang. Karena di sini ada bantuan dari teman-teman ya. Sehingga membuat kamu bersemangat, membuat kamu merasa kayak fight lagi ya. Kamu menjadi seorang fighter gitu ya. Dan akhirnya inilah yang kamu dapatkan harta karun. Harta karun yang tersembunyi selama ini, oke? Okay? Serendipity. Nah, ini dia. Bahwasanya saat kamu benar-benar kayak, wah aku harus bangkit. Aku harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Aku harus juga berdoa dan usaha ya. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain hanya berdoa gitu. Itu bentuk dari surrender kamu juga. Selain usaha ya semuanya kamu lakukan. Dan akhirnya yang kamu dapatkan ya kebahagiaan di sini. Oke, Leo. Jadi itulah yang mungkin yang akan kamu dapatkan ataupun yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun ini. Semoga ini akan nyata dan real buat kamu. Semoga bagi kamu yang hidupnya tidak ada perubahan, semoga akan ada perubahan di akhir tahun ini dan akhirnya kamu akan siap menempuh hidup di tahun di tahun 2023 ya, oke? Nah, begitu Leo. Oke Leo, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Apapun ini bisa kamu dapatkan sebuah pesan-pesan positifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi Leo. Dadah.